tahu gesit, itu juga memakai tipe motor BLDC. Lumayan membantu untuk pendinginan controller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Epic Maulana. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya, dan juga mendapat rezeki yang banyak dan barokah. Amin. Oke, kali ini kita mau, kalau kemarin kita sudah membahas komponen apa saja yang digunakan untuk merakit sebuah e-bike. Hari ini kita akan membahas lebih detail satu persatu tentang komponen yang dipakai untuk merakit e-bike. Oke, kita bahas dulu untuk dinamonya ya, atau motornya. Untuk dinamonya sendiri menggunakan tipe dinamo atau motor listrik BLDC. Jadi ini teknologi yang terbaru, koreksi ya kalau salah, yang dipakai untuk motor-motor atau dinamo listrik, termasuk untuk motor listrik sekelas, kalau teman-teman tahu gesit, itu juga memakai tipe motor BLDC. Jadi kalau BLDC sendiri diklaim lebih awet ya, karena untuk tipe BLDC ini sudah menjadi standar dalam motor listrik, bahkan sekelas gesit pun juga memakainya. Jadi menurutku bakal awet. Powernya 350 watt. Kalau teman-teman membandingkan dengan e-bike pabrikan seperti Polygon, misalkan kita ambil contoh kalau si Miles atau Gili Velo, dia pakai motor dengan power 250 watt. Kalau yang aku beli ini 350 watt ya. Lalu untuk voltasenya sendiri 36 volt ya. Dan aku menggunakan atau memilih dinamo atau motor penggerak depan. Kenapa aku pilih yang depan? Karena jika yang belakang, untuk memasangnya kita juga harus melepas sprocket. Jadi untuk lebih memudahkanku dalam memasang ini, aku lebih memilih untuk menggunakan dinamo atau motor penggerak yang depan. Materialnya sendiri cukup baik ya teman-teman. Besi juga rapet, jadi diklaim tahan air. Untuk ukurannya menurutku tidak terlalu besar banget ya. Tapi kalau kita lihat secara sekilas kelihatan banget kalau di depan itu ada motornya. Nah, itu mungkin kelemahan dari dinamo depan. Jika pakai dinamo belakang dengan size segitu, kemungkinan bakal tidak terlalu terlihat karena tertutup oleh sprocket dan juga tertutup oleh piringan cakram tuh. Apalagi kalau teman-teman pakai sprocket yang 12 speed. Untuk baterainya menggunakan lithium ion 36 volt 10,4 Ah. 10,4 ampere hour itu kalau kita convert jadi mAh atau mAh jadi 10.400 mAh. Jadi bisa teman-teman bayangkan kalau teman-teman punya handphone, smartphone dengan kapasitas baterai katakanlah 4.000 mAh. Jadi ini bisa 2,5 kali lipatnya ya. Dengan kapasitas segitu, jarak tempuhnya bisa 30-an 5 km, tergantung asus yang kita gunakan juga. Semakin kecil asusnya, semakin hemat juga baterainya. Untuk voltasenya sendiri 36 volt, disesuaikan juga dengan voltase dinamonya. Baterainya sendiri ada di dalam sini ya teman-teman. Sudah terlindung dengan cover plastik
dan juga terpasang di bracket ini ya. Jadi ini ada bracketnya. Sebetulnya baterai ini bisa dilepas dan ada kuncinya. Ya, ada kuncinya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau ini nanti dilepas lalu dicuri sama orang ya ketika diparkir. Kalau mencuri ya sekalian sepedanya. Aduh. Lanjut lagi. Jadi jika kita mengunlock ini, kita bisa melepas baterainya sendiri yang terpasang di bracket sebelah sini. Bracketnya sendiri dipasang di dudukan baut, dudukan mur untuk tempat air minum. Di sini kita juga menemukan lubang charger ya. Sudah terdapat tutupnya atau seal yang menjaga baterai atau colokan baterai ini agar tidak masuk air hujan atau cipratan air. Di sini kita juga bisa melihat ada lampu LED kecil ya. Coba kita nyalakan. Kita harus tekan tahan. Nah itu ya, itu indikator baterai. Jadi kebetulan baterainya masih full. Selanjutnya kita mengarah ke atas. Di bagian sini terdapat controller. Jadi kebetulan controllernya emang aku taruh di atas ini ya, di bawahnya, di belakangnya stem. Teman-teman sebetulnya bisa masang juga di sebelah sini, ditaruh tas segitiga gitu juga bisa. Tapi aku belum nyoba sih tas yang universal itu muat atau enggak di sini. Tapi kalau aku lihat teman-teman yang lain yang masang di sini bisa. Untuk spesifikasi controllernya sendiri disesuaikan juga ya sama motor dan juga baterai, yaitu 36 volt 350 watt. Jadi antara tiga komponen utama ini saling terkait dengan spesifikasi yang sama. Aku pasang di tas merek Rockbros yang diklaim sudah anti air ya teman-teman, untuk melindungi controller yang ada di dalam ini agar tidak rembes hujan atau waktu kita mencuci. Mungkin kita buka ya. Jadi ini adalah controllernya dan juga kabel-kabelnya merek Cina ya teman-teman. Kita bisa lihat di situ DC 36 volt lalu 17 ampere 350 watt. Untuk kabel-kabelnya sendiri seperti ini ya teman-teman. Jadi kabel-kabel dari baterai, dinamo dan juga gas. Oh iya, satu lagi, pedal assist. Jadi semuanya masuk ke dalam tas ini melalui lubang yang aku buat di sini. Dan juga untuk kabel-kabelnya insya Allah tidak mungkin terbalik ya, karena untuk kaki-kakinya sendiri semuanya beda antara satu dengan yang lain. Jadi insya Allah tidak mungkin terbalik. Untuk cover dari controllernya sendiri menggunakan semacam kayak aluminium ya. Ini juga berfungsi sebagai heatsink untuk penyaluran panas agar komponen yang di dalam ini suhunya tetap relatif terjaga. Dan juga ketika aku pakai ini untuk sepedaan, resletingnya aku buka ya sampai sini. Sebentar. Jadi aku buka seperti ini agar sirkulasi udara dari dalam bisa keluar
dan dari luar juga bisa masuk ke dalam. Lumayan membantu untuk pendinginan controller. Selanjutnya kita bahas tentang handle gas. Jadi ini sama seperti motor, jadi handle gas yang bisa ditarik. Terdapat satu kunci kontak di sini untuk on dan off-kan e-bike secara keseluruhan. Oke, kelihatan ya teman-teman. Untuk informasinya sendiri, ada voltase dari baterai. Jadi meskipun voltasenya baterai secara keseluruhan 36 volt, tapi jika dia penuh, ini menunjukkan 42 volt. Semakin baterai berkurang, voltasenya juga bakal semakin berkurang ya. Sampai paling bawah itu aku pernah 35 itu sudah mentok. Biasanya kalau mau charger, aku nunggu sampai 36 volt. Itu masih lumayan, tapi sudah mau habis. Lalu juga ada odometer. Ini tertera 125 km ya. Kelihatan apa enggak ya? Ya. Untuk penuhnya 200 km ya. Jadi setelah 200 km dia mereset kembali ke 0. Di sini juga ada baterai indikator. Masih full. Posisi steady atau ketika gas tidak diputar, yang di sini menunjukkan voltase ya. Ketika gas diputar, nanti menunjukkan kilometer per jam atau speedometer. Untuk kabel-kabelnya, jadi semuanya terpusat di controller sini ya. Dari dinamo atau motor ke atas masuk ke dalam controller, lalu baterai juga masuk ke dalam controller, dari handle gas masuk ke dalam controller. Satu lagi adalah pedal assist sensor lebih tepatnya. Jadi cara kerjanya adalah di sini, kotak sini adalah sebagai sensornya, lalu di setiap sini ada piringan yang ada magnetnya. Jadi ketika kita memutar pedal, maka ketika sensor ini dilewati oleh magnet, dia mengirim sinyal untuk menghidupkan dinamo yang ada di sana. Sudah semuanya, ada 5 komponen ya dari e-bike kit yang bisa aku jelaskan pada sore hari ini. Segitu dulu teman-teman video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan juga share. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan melihat sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.